Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pebis muda di rumah maupun di studio, ketemu lagi kita di dalam program rutin kita Nobis Yang muda yang berbisnis. Oke. Masih semangat ya? Alhamdulillah nih, nanti malam loh pembukaan Piala Dunia. Oke, meskipun nanti malam pembukaan Piala Dunia, kita tetap dengan rutin mengadakan acara Nobis yang muda yang berbisnis, karena ini adalah bagian pembelajaran kita buat para pebisnis muda. Kita selalu komit dengan program ini, diharapkan nanti akan tercipta knowledge base yang entrepreneur, ya, pengusaha bisnis, pengusaha muda yang sukses berbasis dengan pengetahuan. Karena inilah bagi kita di GMB Entrepreneur School maupun di Nobis pesan yang kita ingin sampaikan kepada pebisnis muda semua gitu. Baik, alhamdulillah setelah seminggu kita ketemu, kami mendapatkan respon yang positif dari para pebisnis muda dengan program yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita mengambil tema tentang bagaimana sih menumbuh kembangkan bisnis, khususnya yang kita ambil contoh waktu itu adalah apa kemarin minggu lalu? Safco ya. Safco ya, Safco itu Safira Corporation. Selain kita mengundang marketing manajernya, kita juga melakukan Nobis Goes to Company. Insya Allah minggu depan, bulan depan kita akan melakukan Nobis Goes to Company juga gitu. Baik, pebisnis muda, malam ini kita akan mengambil satu tema yang bagi saya itu penting sekali gitu. Karena melihat permasalahan yang dihadapi oleh para entrepreneur itu, sebenarnya bagi saya nomor satu itu bukan pendanaan gitu. Tetapi yang lebih penting adalah masalah knowledge, skill, sama attitude-nya gitu. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan? Saya teringat pada satu kasus yang dihadapi oleh para entrepreneur gitu. Di awal mereka bisa menyelesaikan menganggap bahwa bisnis itu dipermasalahkan karena uang, pendanaan. Oleh karena itu apa? Dia mencari pendanaan ke perbankan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena akar masalah bagi mereka yang saya lihat adalah knowledge, skill, sama attitude gitu. Nah, ada satu opsi gitu. Ada satu opsi yang ingin kita bahas malam ini adalah masalah PKBL. PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Bagi saya ini penting gitu bagi para pebisnis untuk diketahui gitu. Karena ini merupakan salah satu opsi untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga itu. Seperti biasa sebelum kita mengundang narasumber malam ini, kita bahas dulu sedikit tentang konsepnya. Pertama, tentu saya akan selalu mengingatkan para pebisnis muda bahwa bisnis itu tujuan pertama adalah apa? Apa tujuan pertama? Profit gitu. Profit. Kerangka profit selalu saya ingatkan. Profit itu adalah TP sama dengan TR min TC. Total profit dihasilkan dari total revenue yang dihasilkan oleh perusahaan dikurangi apa? Total cost gitu. Yang kedua, tujuan daripada bisnis itu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Minggu lalu saya berkesempatan untuk memberikan satu pelatihan kepada para pebisnis muda, program mencetak 100.000 wirausaha muda Jawa Barat, bahwa banyak di antara mereka menganggap, Pamer, bisnis itu adalah memberikan manfaat buat banyak orang. Betul, tapi tetap di awal bisnis kita tetap konsen pada namanya profit. Yang ketiga, bisnis itu harus memberikan menjaga kelestarian alam berupa planet gitu. Yang keempat, sustainability. Ini yang menjadi isu kritis menurut saya bagi setiap entrepreneur. Bagaimana bisnis itu berkelanjutan? Berapa? 10 tahun bagi saya gitu. Yang kelima adalah bagaimana menumbuh kembangkan bisnis itu dari skala mikro ke kecil, menengah dan besar gitu. Nah, kemudian apa relevansinya dengan tema kita malam ini? Untuk mencapai tujuan bisnis itu nggak gampang gitu para bisnis muda gitu. Seperti saya sampaikan tadi, masalahnya selain apa yang diharapkan masalah pendanaan, juga masalah knowledge, skill, sama attitude gitu. Bagi saya, program kemitraan bina dan lingkungan ini yang merupakan program perusahaan-perusahaan tergabung dalam BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ini perlu kita pahami gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan program ini, insya Allah ini akan bisa memberikan manfaat buat perusahaan kita untuk mencapai tujuan yang 5 tadi gitu. Nah, dari sisi BUMN juga mereka punya kepentingan gitu, bagaimana menyampaikan program menjalankan program PKBL ini bisa long life dan sustain gitu, bahkan bisa memberikan benefit buat perusahaan mereka gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar kalau dia menjalankan program-program sejenis dengan PKBL ini, pada akhirnya memberikan manfaat berupa brand image gitu, atau corporate reputation-nya gitu. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita pahami tentang PKBL ini? PKBL ini merupakan seperti saya sampaikan tadi, merupakan program pemerintah ya gitu. Laba BUMN itu yang disisihkan sebesar 2%, kemudian dikembalikan, dikelola oleh BUMN dan diserahkan kepada masyarakat gitu.
Ada apa aja programnya? Satu, program mungkin saya akan lebih ke bukan ke program bina lingkungannya, tapi program kemitraannya. Satu berupa kredit kepada pelaku UMKM gitu, pelaku usaha mikro ya gitu. Ini diberikan selama 3 tahun karena diharapkan setelah itu mereka akan bankable, bisa ke bank. Yang kedua, rate-nya, bunganya cuma 6% per tahun gitu. Yang ketiga, selain pendanaan mereka juga mendapatkan pelatihan di mana BUMN bekerjasama dengan pihak ketiga dan mengadakan pelatihan dan pembinaan ya pastinya. Yang paling penting bagi saya yang nomor 4, pemasaran gitu. Karena masalah utama dari para BUMN itu para pelaku UMKM itu adalah market. Mereka punya produk yang bagus, tapi they don't know, mereka nggak ngerti bagaimana memasarkannya gitu. Nah, malam ini kita akan kedatangan tamu dari PT LEN, salah satu BUMN yang ada di Bandung. Dengan mari kita undang Pak Saifuddin, Corporate Secretary dari PT LEN. Plus ya. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah bersedia hadir di tengah kita ya Pak ya. Iya, Pak Mer. Ini program rutin Pak mingguan ya. Iya. Alhamdulillah ini edisi yang ke-11. Sudah cukup lama ya. Udah cukup lama alhamdulillah Pak. Udah hampir 3 bulan nih Pak ya gitu. Iya. Alhamdulillah memberikan respon positif dari Pebis Muda ya Pak. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu saya terinspirasi. Kenapa saya minggu ini saya angkat tentang masalah PKBL. Iya. Dan waktu itu saya langsung teringat dengan Bapak nih. Kita kan beberapa kali bertemu dalam forum PKB. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita masuk ke PKBL mungkin para Pebis Muda ingin sedikit tahu nih Pak. PT LEN itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya begini sih. Jadi kalau kita lihat Bandung ini sebenarnya menjadi salah satu sumber teknologi sebenarnya. Oke. Karena kalau kita lihat beberapa BUMN strategis itu justru lahir di Bandung. Oke. Kantor-kantor cabang, kantor pusatnya bahkan di Bandung ya. Di Bandung, Jadi betul, kayak betul sekali. PTDI itu Betul. juga di Bandung. Oke. Pindad juga di Bandung. Betul, betul. Industri strategis termasuk LEN juga di Bandung. Nah, LEN ini sebenarnya sih salah satu BUMN strategis ya, yang kantornya memang di Bandung, dan kita ini sebenarnya lahir dari LIPI dulunya ya. LIPI Pak. Jadi dulunya itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke. Kita tuh dari LIPI kemudian panjang ceritanya sampai tahun 91 kemudian kita berubah menjadi BUMN ya. Oke. Nah, memang orang lebih mengenalnya dengan lembaga itu, Lembaga Elektronika Nasional katanya. Tapi sebenarnya itu sudah selesai sampai tahun 91. Setelah itu juga berubah menjadi PT LEN Industri. Persero ya Pak. Ya? Persero, dan ya? bukan lagi singkatannya menjadi Lembaga Oh. Elektronika Indonesia Nasional. Masa persepsi masih yang lama ya Pak? Yang lama. Jadi makanya kadang Oke. nulis juga masih huruf besar semua. Betul. Mesti kita sudah rubah jadi huruf kecil karena itu ada menjadi nama historis yang kita bawa menjadi nama perusahaan, itu PT LEN Industri Persero. Oke. Nah, kita memiliki 5 lini bisnis besar sebenarnya PT LEN itu. Yang pertama kita punya lini di bidang telekomunikasi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua kita juga punya lini bisnis railway transportasi. Ini kalau kita lihat signaling kereta api, itu adalah signalingnya itu adalah teknologi dari yang dibangun oleh PT LEN Industri. Kirain dari luar negeri itu Pak. Nah, itu karya anak bangsa. Anak bangsa ya Pak. Plus Karya ya. karya Tatar Parahyangan kayaknya. Kemudian kita juga punya lini bisnis renewable energy Pak. Oke. Jadi khususnya di bidang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kita yang keempat kita punya lini bisnis bidang navigasi ya, navigation system. Dan yang kemudian yang kelima adalah kita juga punya lini bisnis terkait dengan pertahanan, elektronika pertahanan. Ya, jadi kita memang punya misi LEN itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia memang punya misi. Misi bisnis kita ada 2. Yang pertama adalah memang bisnis yang mendukung kedaulatan negara. Ini dengan elektronika pertahanan, kemudian ada renewable energy untuk daerah terluar. Dan yang kedua adalah bisnis yang memang mendukung kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi memang ini menjadi fondasi awal kita kemudian bergerak dalam bidang bisnis. Itu misinya ya Pak ya? Itu misi yang kita miliki. Luar biasa para Pebis Muda. Mungkin sebagian besar banyak yang kenal PT LEN ya Pak ya? Iya, padahal kita di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ya. Oke. Apa namanya? Jadi kesempatan ini juga perkenalan Pak Pebis Muda ya gitu. Baik para Pebis Muda, sedikit kita udah ulas tadi PT LEN
Tapi kita belum ada nih yang belum penting sekali hubungan dengan PKBL, dan saya yakin para pebisnis muda akan mendapatkan informasi yang luar biasa daripada Pak Saifuddin gitu. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus rehat dulu nih Pak, sebentar Pak ya gitu. Kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis, yang muda yang berbisnis. Setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabharat dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, flu tulang, dan urat kejepit. Mahabharat tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata. Mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh, pedih mata saya hilang, dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabharat. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabharat. Nama saya Enudin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabharat. Mahabharat tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabharat solusinya. Mahabharat, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Saksikan Women's Diary setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Baik, para pebisnis muda di rumah maupun di studio, kita masuk lagi ke sesi kedua. Kita akan pertajam program PKBL. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah ya, program ini terus didukung. Minggu lalu kita mengadakan Nubis Goes to Company. Minggu depan tanggal 19 Juni, Kamis 19 Juni pukul 9 sampai jam 12 siang kita akan mengadakan namanya Nubis Goes to Campus. Event ini cukup spesial karena kita ini edisi perdana dan merupakan rangkaian ulang tahun GIMB yang kedua gitu. Minggu depan kita semacam sesi sharing ya gitu. Kita akan diliput juga, tapi tapping ya. Insya Allah itu akan ditayangkan di Nubis tanggal 26 Juni. Gitu. Kita mengundang Kang Ciptadi Syahroni, owner Info BDG. Kemudian Kang Hanum ini alumni daripada ITENAS, owner gitar Strano. Kemudian Kang Abu Bakar ini dosen pembina di kewirausahaan di ITENAS. Ya. Saya juga akan membawakan itu secara tapping ya gitu. Untuk mendukung acara itu kita mengundang para pebisnis muda, silakan mengikuti acara ini.
Tapi kita juga akan siapin 10 nih, 10 tiket gratis untuk ikut acara ini dengan menjawab kuis dari kita. Siap mau ikut kuis ini? Pertanyaannya sederhana. Sebutkan singkatan daripada PKBL. Singkatan daripada PKBL. Yang di sini nggak boleh ikut ya. Pasti kepanjangan daripada PKBL. Kemudian silahkan jawabannya dikirim ke SMS ke 0853 1776 0853 1776 0055 atau ke Twitter kita @nobisbandungtv, atau juga silahkan ke fanpage kita fanpage kita nobis.tv gitu. Oke, kita lanjut lagi nih kepada PKBL. Pak, kalau di PT LEN sendiri Pak, itu program PKBL-nya bagaimana itu Pak? Ya sebenarnya kan kalau kemudian kita berbicara tentang PKBL, ini memang kekhususan untuk BUMN memang ya. Di luar biasanya dikenal dengan CSR-nya. Ya, betul. Cuman memang ada beberapa perbedaan sih memang, terutama dari sisi kebijakan dan tata cara pelaksanaannya. Okay. Nah memang kalau di LEN yang pertama memang kita memiliki PKBL yang memang sesuai dengan, kalau kita lihat ini kan dari Permen 05 2007 ya. Kemudian sekarang juga kemudian tahun 2013 kemarin ada sedikit revisi dengan Permen nomor 8 tahun 2013 ya. Itu lebih kepada teknis implementasi di lapangan. Betul. Nah, ketika dengan ini maka semua BUMN yang ada itu kemudian harus melaksanakan PKBL. Okay. Nah, kalau kita lihat dari permen ini, maka kita lihat bahwasanya ada 4 poin terkait dengan PKBL. Yang pertama, PKBL adalah menjadi kewajiban dari semua BUMN. Okay. Jadi semua BUMN harus kemudian melaksanakan program PKBL. Karena sesuai dengan peran BUMN di sini, Propur ya Pak. Ya, Propur ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan PKBL ini juga perusahaan melaksanakan tugas sosial. Okay. Ya. Karena perusahaan biasanya kan ini adalah melaksanakan fungsi-fungsi bisnis. Betul, ya, ekonomis. Ya. Nah, tapi kemudian dengan permen ini, ya, jadi BUMN juga kemudian harus melaksanakan fungsi sosial atau tugas sosial, di mana tempat kemudian mereka berada, beroperasi ya Pak ya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah PKBL-nya juga harus akuntabel gitu ya. Okay. Artinya memang harus dijalankan dengan baik ya, dan bertanggung jawab. Artinya bisa dipertanggungjawabkan di dalam implementasi di lapangan. Betul. Anggaran juga bisa harus dipertanggungjawabkan. Betul. Kemudian yang keempat adalah ini harus menjadi bagian dari corporate action memang ya. Jadi dalam implementasi PKBL. Okay. Nah, di LEN PKBL ini sudah dijalankan ya. Sejak tahun berapa? Ini sudah sebenarnya kan undang-undang ini sudah sejak tahun 2007 ya. Ya 2007 sudah kita laksanakan. Tapi sebelumnya juga ada program CSR ya, pastinya Pak ya, karena sebelumnya. yang betul. Nah, memang ketika ini bersifat mandatori. Ketika judulnya adalah PKBL, maka mandatori. Artinya ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan itu ada KPI-nya buat direksi ya Pak. Ada KPI-nya. Ada KPI-nya direksi ya gitu. Nah, di LEN kita juga artinya kita melaksanakan program ini, yang pertama ada yang sifat mandatori dan yang kedua kita juga ada yang lakukan yang sifat kesadaran. Maka kemudian di PT LEN itu ada PKBL dan ada juga CSR-nya. Oh, ya, ada secara terpisah ya Pak. Itu adalah kesadaran. Tapi yang akuntabilitas adalah PKBL-nya. PKBL ini adalah mandatori. Dan itu ada permennya ya. Permennya, tata cara pelaksanaannya juga sangat jelas dan itu menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Ini menjadi LEN punya kepentingan untuk mengaktualisasikan atau melaksanakan program PKBL. Nah, di sisi lain kita juga punya kesadaran, artinya maka kemudian perusahaan juga kemudian mempunyai program CSR yang ini aturannya tidak sama dengan, artinya ini yang bersifat mandatori, artinya kita dipaksa untuk melaksanakan. Tapi kemudian CSR ini adalah kesadaran kita untuk melaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita, dan ini dua-duanya kita laksanakan. Ya. Kalau sampai saat ini Pak, berapa jumlah binaan Pak ya kalau penerima itu? Iya, sampai tahun 2013 terakhir dan ini masuk ke 2014, mitra binaan kita sampai saat ini itu sekitar 171 ya. Itu di luar yang sudah lulus ya, sudah selesai ya. Karena yang cuma 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun dan ketika mereka sudah bankable maka kita harus melepaskan mereka ya. Jadi nanti juga salah satu syaratnya adalah yang majukan tidak boleh yang sudah bankable gitu ya. Jadi di sini kalau jangan yang sudah bankable, yang belum siap itu maka kita antar untuk mereka untuk kemudian bisa memenuhi persyaratan bankable Pak ya. Kalau industrinya apa aja tuh Pak kalau di PT LEN? Nah, jadi memang
kita memiliki spektrum yang cukup luas di dalam implementasi PKBL kita. Kita juga ada di situ bidangnya perdagangan juga ada, kemudian industri rumah tangga juga ada, industri konveksi juga kita melaksanakan. Artinya memang sebenarnya spektrum ini cukup luas. Artinya kita melihat bahwasanya yang ada di sekitar kita perekonomian yang lemah ini dalam semua lini bisnis ya, dalam semua bidang, sehingga kita mencoba juga untuk bergerak di semua bidang itu. Jadi selama kemudian itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ada, kita mencoba untuk kemudian memberi bantuan. Memang sih kita berharap binaan kita ini memang bagusnya sih inline dengan bisnis kita. Pastinya, itu harapan kita pastinya, memang. Ya, betul. Cuman tidak semua industri yang kecil ini punya relasi yang sama dengan bisnis betul, kita. Betul. Atau terkadang ada tapi kualitas itu belum bisa masuk dengan requirement dari yang ada yang kita miliki, sehingga memang akhirnya memang kita harus memberikan peluang itu kepada banyak bisnis lain yang lainnya yang ada. Jadi silakan aja kemudian kita terbuka ya Pak. Baik, Pak Luis Muda, di sini kita bisa lihat gitu bahwa satu poin yang saya tangkap dari Pak Saif tadi adalah kalau bicara masalah PKBL itu adalah mandatory dari pemerintah lah ya, karena sebenarnya yang punya uang itu pemerintah ya Pak ya. Yang punya uang pemerintah sebenarnya 2% dari laba yang disisihkan ya Pak. Jadi mandatory, oleh karena itu BUMN berkewajiban menjalankan ini gitu. Apa peluang buat kita gitu? Apa peluangnya buat kita? Bagi kita sebagai pebisnis ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Mengembangkan usaha sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan tadi satunya ya gitu. Karena dari penjelasan Pak Saif tadi baru kita mengulas masalah financingnya, pendanaannya gitu. Pendanaan yang dibutuhkan oleh para pebisnis gitu. Yang kedua, di PTLN terbuka gitu, tidak hanya industri atau bisnis yang dilakukan oleh pebisnis muda yang inline dengan bisnis PTLN yang telah disebutkan Pak Saif tadi gitu. Jadi terbuka, ini satu kesempatan juga buat kita gitu. Nah, Pak, bicara tentang kita bicara tentang pendanaan tadi ya Pak ya. Kalau melihat permennya itu kan tidak cuma pendanaan kan ya Pak ya. Ya. Kan ada di sisi pelatihan dan pembinaan ya Pak. Kemudian pembinaan. Kalau di PTLN sendiri gimana Pak? Ya sebenarnya sih kita ketika sesuai dengan ketika permen itu ada, kita melaksanakan semua itu. Artinya mulai dari pendanaan, kemudian pembinaan, bahkan pelatihan juga kita lakukan. Bahkan sampai fungsi marketing pun kita melakukan bantuan terhadap mitra binaan kita. Ya. Jadi kita kalau mereka punya komunitas bisnis tertentu dan kemudian mereka membutuhkan pelatihan, kita memberikan pelatihan untuk itu dari anggaran yang ada sebenarnya. Karena di situ diberikan ada percentage kalau sekitar 20% mungkin ya, untuk kemudian capacity building terkait dengan melaksanakan program ini ya. Jadi ketika sudah terkumpul satu komunitas bisnis kecil di situ dan mereka membutuhkan skill, ya kita melakukan pelatihan untuk mereka. Gitu ya. Jadi memang karena salah satu faktor penting dari kesuksesan bisnis diantaranya adalah skill mereka berbisnis. Betul. Ya, karena emang seperti itu Pak, temuan saya juga ketika berkeliling ya Pak ya, berkeliling ke berbagai daerah khususnya di Jawa Barat. Kalau di HIPMI itu kita bisa mendata gitu bahwa para pelaku bisnis itu permasalahannya bukan di financing aja gitu. Iya, tidak hanya financing. Tidak hanya financing Pak. Kalau bagi saya nomor ketiga keempat lah gitu ya Pak. Kemarin bukti minggu lalu saya berkesempatan untuk ketemu dengan para pebisnis Jawa Barat gitu Pak, pemula gitu. Masalah mereka adalah knowledge Pak. Knowledge bisnis mereka itu rendah sekali. Dua skill bagaimana mereka menjalankan bisnis ya. Kemudian attitude, ini yang penting sekali Pak ya. Saya lihat relevansinya dengan program PTLN itu adalah pelatihan Pak. Contoh pelatihan pernah dilakukan apa aja Pak? Nah jadi ketika kita kita lakukan pelatihan manajemen, manajemen bagaimana kemudian memanage kecil-kecilan perusahaan itu. Jadi walaupun itu kecil bisnis itu, tapi tetap pasti juga diperlakukan sebagai perusahaan. Kadang mereka tidak bisa memisahkan antara pribadi mereka dengan bisnisnya. Itu temuan Pak. Jadi keuntungan bisnis dipakai setiap saat untuk akhirnya di bagian di akhir bulan selesai semua gitu. Jadi modal habis semua, kemudian setelah itu mengulangi kembali. Betul. Ngajuin kembali dan seterusnya. Ini sehingga tidak akan pernah selesai, akhirnya mengulang terus. Jadi memang manajemen kemudian kita lakukan. Ada juga mungkin dalam sisi produksi kita juga melakukan pelatihan. Cuman ini memang lebih spesifik terhadap bisnis mereka gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya tentang konveksi, mungkin kita akan melakukan pelatihan terkait dengan skill itu. Betul. Kualitas konveksi. Kadang kan mereka bisa laksanakan tapi kualitasnya curan-curan memang gitu ya. Kalau mereka coba kita order, kita biasanya juga begitu kalau ada kegiatan perusahaan yang membutuhkan kaos gitu ya.
kita mau order ke mitra binaan kita. I Kita see. tawarkan kepada mitra binaan, sanggup Betul. nggak? Gitu ya. Ada kesempatan Ya, untuk kita tawarkan ini, mereka Pak, terlebih ya. dahulu. Betul. Jadi kalau mereka sanggup, oke kita laksanakan. Oke. Nah, memang kita kadang perlu test case juga. Ya, betul. Jadi terkadang kita lihat, wah kualitas masih jauh. bisa memenuhi standar nggak ya, Pak? Gitu. Kadang masih jauh. Nah, ini Oke. ketika kita melihat memang kita perlu meningkatkan skill mereka di Skill dalam mereka. Oke. produksi ini I gitu see. ya. Jadi memang kita selalu seperti itu biasanya. Kalau pemasaran Pak, kata Bapak tadi. Nah, memang pemasaran ini kita juga perlu mengantarkan mereka juga untuk kepada pemasaran karena banyak yang memang tidak memiliki akses yang bagus ke pemasaran atau mereka tidak bisa memasarkan produk mereka. Betul. Nah, di antara yang kita berikan umpamanya kita punya bulletin lain, kita punya bulletin internal dan kita persiapkan untuk para mitra binaan kita untuk silakan beriklan atau kita iklankan mereka di bulletin internal kita. Kan kalau internal saja kita punya karyawan sekitar 600-an. Kalau punya istri satu berarti sekitar 1.200. Satu ya Pak. Kalau kemudian anaknya 2, 3 dan seterusnya berarti kan kali jumlah. Jadi sesungguhnya itu adalah pasar yang potensial kalau itu terkait dengan kebutuhan personal dan itu kita iklankan di bulletin tadi. Di bulletin. Kita juga mengajak, kadang kita bawa mereka juga di pameran baik itu nasional ataupun bahkan kita bawa ke skala internasional. Kita pernah misalnya ngajak mereka untuk pameran di Inacraft ya, yang di Jakarta, yang level internasional juga kita lakukan. Artinya mereka kita perlu perlihatkan mereka ini loh kualitas yang ada dan mereka itu yang dibutuhkan pasar ya Pak ya. Pasar, gitu kan. Kadang pasar membutuhkan produksi ada tapi tidak komunikasinya nggak ada. Oh saya butuh nih produk seperti ini. Yang sana, wah saya punya produk seperti ini tapi nggak nyambung, nggak ketemu sehingga masing-masing ya gimana saya harus jual, saya harus beli di mana ini gitu, nggak nyambung. Nah maka perlunya sarana itu adalah untuk bagaimana mempertemukan dari produksi yang ada dengan kebutuhan yang ada, mereka kemudian bisa klop dengan itu. Artinya terjadilah bisnis beneran ya Pak ya. Seperti itu kira-kira. Baik pebis muda, disinilah kalau kita lihat esensi yang saya ingin bahas gitu ya kepada pebis muda, kalau kita memanfaatkan PKBL itu tidak hanya sebatas masalah financing aja, tidak sebatas hanya pendanaan saja, tapi sisi lainnya adalah bagaimana pelatihan itu kita dapatkan. Kalau di PTLN tadi disampaikan pelatihan ada yang manajerial, ada juga yang teknis gitu. Teknis yang relevan dengan kedua adalah pembinaan, bahkan sampai pemasaran. Nah, sekarang tentu semakin tajam nih diskusi kita gitu. Bagaimana PKBL ini merupakan satu opsi utama buat kita untuk mendapatkan usaha kita untuk mengembangkan bisnis kita ke depan. Tapi sebelum kita lanjut, kelihatannya saya harus lihat lagi nih ya. Kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masuk ke sesi ketiga. Nubis yang muda yang berbisnis. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi Kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Reaksi Remaja Aksi dan Kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Berbagai tayangan seputar video musik Sunda terbaru, saksikan klip Parahyangan di jam berikut hanya di Bandung TV.
Baik, para pebis muda, kita lanjutkan pada sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini saatnya kita tanya jawab. Jadi saya ingatkan kembali buat para pebis muda, silahkan menjawab tadi kuis dari kami. Apakah kepanjangan daripada PKBL? Silahkan jawabannya dikirim ke nomor data di bawah 0853 1776 0055 atau ke Twitter kita @nobisbandungtv. Silahkan jawab atau juga bisa langsung ya, langsung jawabannya ke 7214213. Ada 10 tiket untuk mengikuti Nobis Goes to Campus minggu depan gitu. Silakan, nanti kita akan telepon balik bagi para pemenangnya gitu ya. Silakan jawab kuisnya tersebut gitu. Baik, kita masuk ke sesi ketiga saat ini. Tentu di sini tadi udah siap-siap Pak yang nanya nih Pak. Oh iya. Siap ya Pak. Misalkan ada Pak Mering. kembali lagi ya Pak ya gitu. Baik, siapa lagi ini mau nanya? Oke, silakan. Kenalkan dari mananya? Perkenalkan Pak, nama saya Opi dari HIMI PT Tenas. Pertanyaan saya, kebetulan posisi saya sebagai mahasiswa ini ya Pak. Oh, mahasiswa. Bagaimana sih, apakah bisa kita sebagai mahasiswa itu mengikuti program-program dari PKBL sendiri? Atau mungkin sejauh apa ada contoh-contohnya mungkin programnya itu diberikan kepada mahasiswa? Oke. Kita aja Pi? Iya Pak. Oke. Opi ini ketua panitia untuk acara minggu depan nih Pak. Nobis Goes to Campus ke ITENAS. Jadi silakan kita akan ketemu minggu depan gitu. Pak, tadi pertanyaannya cukup tajam. Kalau saya nggak bisa jawab Pak. Kalau Bapak menyerahin ke saya ya. Pak, jadi posisi mereka saat ini masih mahasiswa nih Pak. Kira-kira bisa nggak gitu mereka ikut di program ini Pak? Ya, yang pertama sebenarnya sih dari kita tidak mencantumkan persyaratan status sebenarnya di dalam seleksi terhadap mitra ya. Jadi tidak ada nanti statusnya apa mahasiswa atau pengusaha dan seterusnya. Sebenarnya sih dari sisi status kita tidak pernah batasi itu. Bebas ya Pak ya? Bebas. Jadi sebenarnya kita tidak pasang banner itu mahasiswa atau masyarakat dan seterusnya. Jadi selama kemudian mereka memiliki usaha yang potensial, yang punya prospek, itu kemudian bisa mengakses ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita tidak batasi yang mahasiswa atau siapapun, asal mereka kemudian kita lihat layak untuk kemudian masuk dalam program PKBL ini. Kemudian yang kedua juga kemudian partisipasi kan kita kalau di LAN ini kan kita konsep pelaksanaan atau implementasi PKBL itu kan kita menganut konsep ABG Pak ya. ABG. Itu bukan ABG anak baru gede ya. Bukan itu. Jadi apalagi yang cabai-cabai Pak. Bukan. Jadi itu maksud ABG. Jadi artinya triangle, jadi ada tiga segitiga yang di situ adalah A-nya adalah akademisi ya. Jadi karena kita lihat bahwasanya dunia perguruan tinggi ini adalah dunia yang memiliki idealisme lah. Kemudian dianggap memiliki keahlian juga. Jadi kita akan melibatkan perguruan tinggi di dalam implementasi dari PKBL ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bisnis ya. Ya kita sebagai perusahaan ini adalah lembaga bisnis ini menjadi sumber dana. Kemudian menjadi tanggung jawab di dalam pelaksanaan sosial ekonomi ini. Jadi kemudian yang ketiga adalah government, pemerintah. Ini yang memiliki otoritas ya, memiliki sistem ya, otoritas dan kebijakan. Sehingga implementasi ini akan optimal gitu ya. Karena ya bisa saja kemudian kita melaksanakan sendiri dengan pemerintah memberikan otorisasi kepada kita dan kita melaksanakan. Tapi ada banyak hal yang kemudian kita tidak bisa optimalkan. Maka kemudian dengan terlibatnya mahasiswa ya. Memang perguruan tinggi ini biasanya diwakili oleh mahasiswa. Ya. Kebanyakan. Karena dosen mungkin pada sibuk ngajar, jadi sebenarnya perguruan tinggi ini diwakilkan oleh banyak mahasiswa sebenarnya. Apakah itu mereka bergabung dalam LPPM-nya atau penerimanya, atau mereka punya organisasi sendiri biasanya ya. Jadi dalam bentuk pengabdian masyarakat mereka punya organisasi yang di situ mahasiswa. Nah, kalau mereka tidak punya bisnis, dia sebenarnya bisa ikut di dalam program ini dengan membantu kita di dalam studi kelayakannya, kemudian seleksi itu kemudian bisa kita lakukan. Kita sebenarnya sih sangat senang kalau kemudian bisa dibantu dengan itu. Artinya kita memiliki keterbatasan sumber daya, kita juga memiliki keterbatasan waktu. Mungkin kalau mahasiswa itu banyak waktu yang luang gitu, daripada tidur saja di kos-kosan, jadi ikut bantu kita turun ke lapangan, mana yang kemudian membutuhkan, apa yang kemudian kita perlu bangun di sana, apa yang perlu kita susun, mitra seperti apa yang kemudian kita harus kita bangun. Nah itu sebenarnya juga bisa menjadi bagian yang bisa diambil bagian di dalam pelaksanaan program ini ya Pak ya. Kita ada kerjasama dengan Unpad juga ada
Nanti dengan GMB juga boleh dong Pak ya? Ya boleh, asal ada mahasiswanya kan gitu. Betul, ada mahasiswanya yang Pak. bisa melaksanakannya. Bisa Pak, apalagi nanti sebagai penerimanya Pak. Ya, artinya kita terbuka karena kita dibantu untuk melaksanakan betul, itu. Gitu betul, ya. betul. Artinya di sini para pebisnis muda, karena ada kecenderungan saat ini Pak, bahwa mahasiswa itu atau mahasiswi saat ini mereka di-drive gitu, mereka didorong untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Kalau kami di kampus menyebutnya, Anda ini jangan menjadi job seeker lagi gitu. Jangan jadi job seeker lagi, tapi jadilah job creator ya, gitu. Job creator. Jadi entrepreneur ya. Betul, entrepreneur gitu. Jadi para pebisnis muda dari PTLN terbuka. Silakan yang mahasiswa juga silakan untuk bisa mengikuti program PKBL ini. Oke, yang kedua ada nanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawat. Saya binaan dari GJMB School. Oke. Ya, kebetulan saya udah terjun di bisnis nih Pak. Oke. Saya mau nanya tentang PKBL sendiri. Karena saya tertarik juga tentang ya dana PKBL ini. Nah, bagaimana syarat-syarat untuk mengikuti PKBL ini dan bagaimana cara pendaftarannya Pak? Karena kan apakah tiap bulan ataupun setahun itu berapa kali pembukaannya itu? Seperti itu. Makasih. Para pebisnis muda, ini yang nggak mau saya tanya tadi ke Pak Saif. saya ingin menunggu para pebisnis muda ini punya inisiatif tidak gitu untuk nanya poinnya ke Pak Saif ya. Pak langsung dijawab Pak. Nggak bisa saya jawab tuh Pak. Kalau detailnya sih nanti bisa datang ke kantor. Bisa, ya. atau ke GMB Pak ya. Jadi atau ke GMB atau kemana. Kalau saya jawab detail kan terlalu panjang. Betul. Ya. Jadi sebenarnya secara global saja mungkin. Betul. Syarat yang pertama yang jelas, yang pertama mereka punya bisnis yang potensial nih. Harus ada dulu nih gitu ya. Artinya sudah ada berjalan. Jadi memang harus memiliki bisnis yang potensial, usaha yang potensial lah, yang punya prospek dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua memang ya dia tidak boleh yang sudah bankable ya. Itu sudah jelas tadi disebutkan ya. Jadi memang itu memang diprioritaskan. Jadi sebenarnya sih sebenarnya sih ini menjadi landasan utama kita memilih ini sebenarnya adalah ketika mereka memiliki potensi bisnis. Ya. Kalau yang lain kan sebenarnya bisa mengikuti ya. Artinya persyaratan-persyaratan lain itu adalah persyaratan yang kadang bersifat normatif. Tapi yang kita biasanya lihat pertama adalah mereka punya potensial bisnis atau tidak. Gitu ya. Karena memang kita ini mengelola dana pemerintah ya. Artinya kita juga tidak boleh sembarangan juga kemudian akuntabilitas tadi lah. Akuntabilitas kita juga harus ya. Artinya kalaupun terjadi sebuah kegagalan dalam itu artinya memang melalui sebuah usaha yang sudah optimal di dalam memilihnya gitu. Jadi sebenarnya lebih yang saya tekankan adalah ketika Anda memiliki potensial bisnis yang bagus ya itu memiliki peluang untuk kemudian bisa datang. Dan kita di LAN tidak pakai termin permukaan atau tidak seperti masuk kampus yang 2 kali atau sekali setahun gitu ya. Karena orang bisnis itu tidak sekali setahun kan. Setiap saat, Pak. Jadi anytime kita buka untuk kemudian melakukan untuk datang ke LAN. Caranya sih sebenarnya simpel juga. Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. Yang pertama tadi memang ada 2 pendekatan. Kita bisa melakukan pendekatan pertama, kita yang mencari mitra binaan. Kita keliling. Dan ini memang membutuhkan effort kita. Artinya kita harus memiliki sumber daya yang kerjanya keliling-keliling nyari itu. Dan itu tidak mudah juga. Atau kemudian pendekatan kedua yang mereka datang menawarkan proposal kepada kita tentang bisnis mereka yang potensial itu. Jadi silahkan buat proposal bisnis ke kita yang kemudian dengan itu kita yakin dengan kualitas bisnis yang ada yang ditampilkan di dalam proposal. Nah, jangan juga bikin proposal asal-asalan. Biasanya kita lihat proposal asalan juga kita langsung udah kebaca ya, karena kita harus seleksi dari sekian banyak ya. Jadi ada juga yang bikin asal-asalan tidak nyambung gitu ya. Butuh dana tapi dia punya sales tahun katanya 500 juta selesai ini tapi tidak nyambung dengan ini artinya memang buat proposalnya itu asal-asalan. Nah memang menurut saya kan tadi saya sampaikan jadi memang bikin proposal yang berkualitas dan silakan serahkan ke kita. Sebenarnya itu membantu kita sebenarnya di dalam melakukan seleksi. Baik Bapak. Jadi tadi dari pertanyaan Bambang, owner daripada AM Doer terjawab sudah gitu bahwa
ini terbuka terus gitu ya, terbuka terus. Dan syarat utama sih dari Pak Saif tadi emang bisnis itu visible gitu dan punya prospek untuk dikembangkan. Yang lainnya mah menurut saya administrasi lebih ke normatif. Tentu sahabat-sahabat atau pebisnis muda tahu gitu bahwa kita juga harus punya agunan, nilai-nilai pertanggungjawaban semua ya gitu. Baik, rasanya sih kita harus mengakhiri dulu nih sesi ketiga ini gitu. Kita akan tajamkan lagi dari Pak Saif apa sih esensi yang bisa kita manfaatkan dari program PKBL PTLN ini. Baik, pebisnis muda, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nobis, yang muda yang berbisnis. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asih, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. baik para pebisnis muda, sesi 1, sesi 2, sesi 3 sudah kita lewati. Satu kesimpulan yang saya tangkap tadi bahwa ada benar-benar program PKBL ini kalau kita manfaatkan ini akan luar biasa gitu. Tidak hanya masalah pendanaan, tapi kita juga dapat pembinaan, pelatihan dan juga bantuan untuk bagaimana memarketkan produk kita. Nah, sekarang kita pertajam lagi nih dengan Pak Saif. Pak, kita sudah tahu nih Pak, sekarang lagi bergejolak atau banyak banget anak muda ini menjadi entrepreneur Pak. Yeah. Bagaimana sih komitmen daripada PTLN terhadap program untuk mencetak entrepreneur sukses ini Pak? Iya, sebenarnya sih kita ketika menjalankan program ini memang sedari awal kita sudah berkomitmen mempersiapkan diri bahwasanya kita harus melahirkan banyak entrepreneur muda ya, yang kita hasilkan dari dana yang ada sebenarnya. Nah maka kemudian kalau kita lihat, makanya saya sampaikan tadi, jadi kita tidak cukup dengan hanya menjalankan hanya PKBL saja, tapi kita coba untuk memberikan pendampingan dengan CSR yang kita miliki. Ya. Artinya ketika ada yang memang tidak bisa dijangkau oleh program PKBL ini, kita coba untuk kemudian menyentuh mereka dengan program CSR kita, gitu ya. Nah maka kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan diantaranya adalah bagaimana kemudian memberikan dan membangun melahirkan entrepreneur muda ini. Kita melakukan banyak pelatihan. Di antaranya kita pernah misalnya melakukan pelatihan lokakarya agropreneur. Ini kita bekerja sama dengan ICMI, kita lakukan di Nusa Tenggara Barat waktu itu peserta dari seluruh kabupaten yang ada, itu hampir 200 orang peserta yang memang bagaimana kemudian mereka memiliki kesadaran, dibuka kesempatan untuk kemudian mereka menjadi entrepreneur dalam bidang agro waktu itu. Ya. Kita juga di dalam bidang yang lain, misalnya kita kerjasama dengan beberapa balai latihan kerja juga membangun itu. Artinya kita sebagai bagian dari pemerintah, plat kita adalah merah putih. Artinya memang kita memiliki komitmen bahwasanya anak bangsa ini memang kita juga harus menjadi perhatian kita, terutama yang ada di sekitar kita ya.
Dan itu menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian orang-orang yang ada kemudian kita tumbuhkan menjadi entrepreneur nantinya, yang kemudian mereka tidak akan kesulitan, akan tidak tergantung dari kondisi, mereka akan bisa kemudian membangun bisnis mereka sendiri, mengembangkan bisnis. Dan ini kan salah satu adalah kita pro job juga ya. Artinya bagaimana kemudian kita merangsang agar kemudian orang-orang juga kemudian menjadi tempat kita melahirkan banyak lapangan kerja. Oke, menciptakan ya, menciptakan lapangan kerja. Karena kalau kita hanya mengandalkan, sebenarnya Pak, ada yang mau lewat nih, ada yang mau nelpon. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Ya, dengan siapa Bu? Saya Ingki di Ujung Berung. Oh ya, silakan Bu Ingki, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Malam Bu. Saya ini punya usaha bolu gulung, namanya Kirana Bolu Gulung. Oke. Tadi saya mendengarkan tentang pendanaan yang diadakan oleh PT LEN ya. Yep. Ini kalau boleh saya tahu Bapak, apakah bisnis kue itu termasuk salah satu bisnis yang bisa didanai gitu Pak? Oke. Terus apa aja yang bisa didapatkan selain dari pendanaan kalau kita tuh ikut serta di dalam PKBL ini? Oke, itu aja Bu. Itu saja sih. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Selamat malam. Malam Bu. Terima kasih. Pak, mungkin Bu siapa? Bu Ingki. Bu Ingki. Kuliner nih Pak. Oh, kuliner. Gulung. Iya, makasih Bu Ingki. Sebenarnya sih kita sudah sampaikan tadi, artinya spektrum yang kita cover di program PKBL kita ini cukup luas, termasuk perdagangan di situ, termasuk makanan, bahkan warung juga pernah kita lakukan. Oh, warung. Ya, artinya memang warungnya memang potensi. Karena warung itu dari warung kecil sampai warung besar juga ada ya. Artinya. Toko kue juga sama, dari toko kue yang kecil sampai yang besar juga ada. Jadi sebenarnya sih tidak terkait dengan hanya dengan di lini itunya, karena memang masuk juga di spektrum yang ada, tapi lebih kepada tadi, apakah kemudian mereka kemudian tampil dengan prospek bisnisnya, tampil dengan potensial bisnis yang mereka lakukan, dan kemudian mereka melakukannya dengan baik ya. Sebenarnya sih itu lebih penting pada itu. Nah, kalau kemudian Bu Ingki ini masuk jadi bagian dari mitra kita, mitra binaan, maka kita akan perhatikan tadi, kita sampaikan tadi dari awal, mulai dari pembiayaan kita melakukan seperti yang sampaikan, kemudian kita melibatkan mereka di dalam, kalau mereka butuh pelatihan kita melakukan pelatihan, dan kita juga bantu tadi dalam peningkatan kapasitas dalam produksi kalau memang dibutuhkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tadi manajemen dan pemasaran mereka. Pemasaran. Ya, jadi kita akan masukkan mereka dalam program itu sesungguhnya. Itu yang Bu Ingki terjawab sudah ya. Silakan Ibu, tuh terbuka peluangnya. Kemudian tidak hanya pendanaan tapi juga pelatihan sampai pemasaran gitu. Jadi kalau bingung misalnya bingung langsung kalian bingung nyari siapa, mending datang ke sini di MB aja. Oh. Ini ya dari MB yang bawa ke kita. Baik Bapak. Jadi kalau kita lihat tadi para pebisnis muda, mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum kita tutup. Ya, jadi sebenarnya sih ketika kita berbicara tentang PKBL dan CSR, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi goal kita adalah bagaimana kemudian program ini berjalan secara optimal. Maka kemudian kita perlu bekerja sama dengan semua pihak yang ada, dengan semua stakeholder, termasuk diantaranya mungkin GMB. Kalau memang bisa menjadi bagian dari partner kita dalam mengoptimalkan program ini. Gitu. Baik. Kalau kemudian GMB bisa masuk membantu kita di dalam hal ini, misalnya, oke lah bagian seleksi proposal oleh sama GMB deh sebelum masuk ke LEN. Itu yang kita tuh. Kita dengan senang hati, karena daripada setiap hari saya kerjanya cuma seleksi proposal, cukup sama GMB aja seleksinya dulu, nanti kita akan lebih mengkerucut untuk memilih mana yang berkualitas dari proposal itu. Baik, gitu. Bapak terima kasih sekali atas kehadirannya malam ini. Baik, para pebisnis muda, bicara dengan Pak Saif bagi saya sangat inspiratif dan membuka opportunity, peluang buat para pebisnis kita. Kita sebagai pelaku bisnis kita butuh kolaborasi, kemitraan dengan BUMN. Kenapa? BUMN itu adalah milik pemerintah dan manajemennya juga udah profesional gitu. Jadi alhamdulillah closing statement dari Pak Saif ini yang saya tunggu-tunggu tadi ya gitu. Kalau pebisnis muda ingin mendapatkan pendanaan dari PT LEN, khususnya PT LEN, silahkan ke GMB ya. GMB di Surapati Core Blok F nomor 10 lantai 2 gitu. Terakhir kami mengingatkan bahwa kami di sini menghadirkan satu narasumber semoga bermanfaat buat para pebisnis. Kita terus komitmen bahwa menjadi seorang entrepreneur berbasis nol itu adalah satu hal yang tidak bisa kita kita tawar-tawar gitu. Nah,
kita mengingatkan kembali, minggu depan kita akan ketemu di Nubis Coast to Campus di ITENAS. Silakan jawab pertanyaan tadi, kepanjangan dari PKBL, silakan ke 0853 1776 0055. Kita akan pilih nanti 10 yang menjawab yang terbaik gitu. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, para binaan, Bank BJB, kemudian GM Entrepreneur School, dan lain-lain ya gitu. Di sini kita berkomitmen untuk membangun terus bisnis para entrepreneur. Oke, terakhir itulah yang bisa kita diskusikan malam ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup acara malam ini. Nubis yang muda yang berbisnis.